Laporan Jaringan Pengawasan Tindak Pidana Korupsi, JP Tipikor RI, 20 April 2026. Dugaan persoalan serius di sektor pendidikan non-formal Kabupaten Bogor kini memasuki fase yang semakin panas dan sensitif. Polemik terkait PKBM Al-Ikhlas di Kecamatan Babakan Madang tak lagi sekadar soal data peserta didik yang dinilai janggal, tetapi telah berkembang menjadi sorotan terhadap kinerja pengawasan lembaga pemerintah terkait. Masyarakat kini menilai persoalan ini bukan semata dugaan administrasi bermasalah, melainkan berpotensi mengarah pada kegagalan pengawasan yang sistematis. Bahkan muncul dugaan adanya relasi kedekatan tertentu yang menyebabkan laporan masyarakat terkesan lamban ditindaklanjuti dan tidak dijawab secara terbuka. Laporan resmi telah disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Inspektorat Kabupaten Bogor. Namun hingga kini, belum terlihat langkah konkret yang transparan kepada publik. Tidak adanya penjelasan resmi justru memunculkan persepsi bahwa persoalan ini sedang diredam, bukan diselesaikan. Lembaga Pemantau Independen Tindak Pidana Korupsi Indonesia, LPI Tipikor Indonesia, menilai lambannya respons tersebut berpotensi menimbulkan dugaan adanya upaya saling menjaga antar pihak yang semestinya diawasi dan yang seharusnya mengawasi. Jika benar demikian, maka ini merupakan sinyal buruk bagi tata kelola pendidikan daerah. Dalam temuan awal, tercatat 419 peserta didik hanya ditangani oleh 2 tutor. Jika data itu valid, maka 1 tutor harus menangani lebih dari 200 siswa. Secara nalar pendidikan, angka tersebut sulit diterima dan patut diuji melalui audit faktual di lapangan. Yang kini menjadi pertanyaan publik. Bagaimana data sebesar itu bisa lolos tanpa koreksi? Kemana fungsi penilik selama ini? Apakah pengawasan hanya formalitas administrasi? Ataukah ada pembiaran yang disengaja? Penilik sebagai unsur teknis pembina pendidikan non-formal memiliki kewajiban melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan. Jika dugaan kejanggalan sebesar ini tidak terdeteksi sejak awal, maka publik berhak mempertanyakan efektivitas tugas tersebut. Lebih jauh, Inspektorat Kabupaten Bogor pun ikut mendapat tekanan publik. Sebagai pengawas internal pemerintah daerah, Inspektorat seharusnya bergerak cepat menindaklanjuti laporan yang menyangkut kepentingan pendidikan masyarakat. Bila laporan didiamkan terlalu lama, wajar bila muncul dugaan adanya pihak yang sedang dilindungi. Ketua Umum LPI Tipikor Indonesia, Asep Zamzam, SH, menegaskan bahwa lembaga pengawas tidak boleh berubah fungsi menjadi pagar pelindung penyimpangan. Kalau ada laporan masyarakat, jawab dengan tindakan. Jangan diam terlalu lama, karena diam bisa ditafsirkan macam-macam. Kalau bersih, buka data. Kalau benar, periksa. Kalau salah, tindak, tegasnya. Kini publik menuntut jawaban tegas. Apakah penilik pernah turun langsung memverifikasi kegiatan belajar? Mengapa jumlah siswa ratusan tidak memicu alarm evaluasi sejak awal? Apa langkah nyata Inspektorat sampai hari ini? Apakah ada oknum yang sengaja menahan proses pemeriksaan? Siapa yang bertanggung jawab bila dugaan ini terbukti benar? Desakan audit total pun semakin keras. Masyarakat meminta pemeriksaan menyeluruh terhadap data siswa, kehadiran peserta didik, legalitas tutor, pola pencairan anggaran, hingga rantai pengawasan internal. Kasus ini kini bukan hanya soal satu PKBM, tetapi menyangkut wibawa pengawasan pemerintah daerah. Jika dugaan pembiaran, perlindungan, atau permainan internal terbukti, maka yang runtuh bukan hanya sistem administrasi, tetapi kepercayaan publik terhadap institusi negara.